Kabel taruh mana? Cepetan udah. Woi, taruh mana kabel? Ya. Nekat mencuri kabel sepanjang 200 meter milik salah satu stasiun TV nasional. Dua pelaku spesialis pencuri kabel berhasil diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di sebuah rumah kontrakan sempit di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Kabel senilai 20 juta rupiah kemudian dibakar dan isi kabel berupa tembaga dijual kepada pengepul barang bekas seharga Rp900.000. Petugas berhasil menangkap kedua pelaku usai mendapati beberapa petunjuk dari lokasi pencurian di lapangan Silang Monas. Diketahui kabel tersebut akan digunakan untuk kebutuhan siaran langsung peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Dari salah satu TV nasional mengaku kehilangan kabel ya yang disiapkan untuk siaran 17 Agustus di sekitar Monas, Gambir. Jumlah kerugiannya kurang lebih 20 juta dihitung, panjang kabel 200 meter. Dari tim Resmob Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan 2 orang yang diduga melakukan pencurian kabel tersebut. Kedua pelaku diduga merupakan spesialis pencuri kabel bawah tanah yang selama ini paling diburu petugas. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Desvita Bionda. Halo, selamat sore Desvita. Ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Ya, halo Arlista dan juga pemirsa, iNews sore masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lain di antaranya. Komisaris itu keberatan segera berhenti. Presiden Prabowo Subianto sampaikan RAPBN dan nota keuangan di gedung MPR RI. KPK menyebut Bupati Pati Sudewo telah mengembalikan suap korupsi proyek jalur kereta api, namun pidananya tidak lantas terhapus. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo diduga menerima aliran uang dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Meski telah mengembalikan uang tersebut, KPK menyebut pidana Sudewo tidak lantas terhapus. Selain mendapat desakan mundur dari warganya, kini Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2022-2024. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan ada keterlibatan Bupati Pati Sudewo dalam proyek tersebut saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024. KPK menyebut Sudewo telah mengembalikan aliran uang yang diterimanya. Kendati demikian, KPK menyebut pengembalian dana tersebut tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Bahkan KPK menjelaskan Sudewo diduga memiliki peran hampir di seluruh proyek tersebut. Ini sudah jelas bukti-buktinya aliran dana, tadi juga dari Mbak Valen disampaikan uang yang sudah dikembalikan dan lain-lain. Ini kenapa sampai sekarang kok belum dilakukan upaya paksa atau dilakukan penyidikan terhadap yang bersangkutan. Jadi begini, penanganan perkara DJK ini tidak hanya di wilayah Semarang. Ya, ini kan yang kalau yang tadi disebutkan Mas Sabir ini itu untuk jalur ganda Solo Balapan Kadipiro. Gitu. Ini ada juga di Jawa Barat, ada juga di Jakartanya, ada yang penggalan di Semarang ke sini, ke arah Tegal, kemudian ada juga di tempat yang lainnya. Ini belum selesai dan yang bersangkutan yang kami
kami duga gitu ya sejauh ini perannya tidak hanya yang di Solo Balapan Kadipiro. Jadi kami juga masih menunggu karena ini harus secara lengkap gitu ya. Jadi yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu. Jadi di hampir seluruh proyek itu ada perannya. Sebelumnya, KPK membuka peluang untuk memanggil Sudewo dalam kasus ini. Namun KPK belum bisa memastikan kapan pemanggilan akan berlangsung. Ya, benar, saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran komitmen B terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta ya, yang kemarin kita sampaikan terkait dengan update penahanan salah satu tersangkanya yaitu saudara R. Tentu dari informasi ini penyidik akan mendalami dan tentu nanti kami akan update proses penyidikan terkait dengan saudara SDW ini seperti apa. Kontroversi Bupati Pati Sudewo berawal saat dirinya menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Alih-alih mendengar keberatan warga, Sudewo justru menantang warga yang akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Panitia khusus hak angket pemakzulan Bupati Pati bergerak cepat dengan menggelar rapat perdana. Rapat fokus untuk menggali informasi tentang kebijakan Bupati Pati yang merugikan rakyat. Saya lolos dari awal saya tidak pakai uang 1% pun. Pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati langsung menggelar rapat perdana. Salah satu yang digali dalam rapat pansus yaitu terkait pemecatan 220 mantan pegawai RSUD Suwondo. Bahkan salah satu mantan karyawan RSUD Suwondo tidak kuasa menahan tangis saat bercerita soal pemecatan dirinya yang sudah bekerja selama 20 tahun. Pak Sudewo, tolong angkat lagi menjadi karyawan RSUD Suwondo Pati, BLUD tetap. Pikirkan nasib kami. Pikirkan nasib kami yang sudah dipecat 220 orang itu. Sementara itu, tim Pansus Hak Angket akan bekerja maksimal dalam melakukan penggalian informasi dan klarifikasi terhadap 12 kebijakan Bupati Pati yang menuai polemik. Atas perintah pimpinan DPR, kami langsung melakukan rapat internal dan hasil rapat internal salah satunya memanggil beberapa saksi termasuk ex-karyawan Suwondo dan hari ini kita sudah panggil ex-karyawan Suwondo. Aspirasi mantan karyawan RSUD Suwondo akan disampaikan ke Mahkamah Agung sebagai pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden terkait pencopotan jabatan Bupati Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Sementara itu Bupati Pati telah mendapat teguran keras dari Partai Gerindra terkait dinamika yang terjadi di Pati. Hal itu diungkap oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budi Satrio Jiwandono. Kemarin kita melihat bahwa memang sudah secara proses konstitusi sudah mulai berjalan, ya kita memantau, kita mendengarkan dan kita tentu turut prihatin atas sikap maupun kejadian telah terjadi. Namun beliau yang kami lihat juga telah meminta maaf, tetapi ya kita akan terus memantau dan menghormati proses apapun yang sedang berjalan. Kita doakan ya hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Ya, pejabat pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat dan janganlah kita ini menunjukkan sikap kita yang tidak baik. Artinya belum ada mekanisme kepartaian ya Mas ya? Beliau sudah diberi teguran yang keras, ya Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra juga sudah memberikan teguran dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki dan semoga ke depan itu akan bisa lebih baik dan insya Allah semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa.
Pengacara Rasman Nasution mengungkapkan posisi Egy Sujana dalam kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Rasman menyebut Egy Sujana sudah tidak terlibat lagi dalam perkara ini. Terkait dengan kisruhnya, riuhnya, gaduhnya, multitafsirnya, opini publik yang liar tentang dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi, dalam hal ini ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Saya selaku perwakilan Bapak Egy Sujana di Jakarta hari ini menyatakan bahwa urusan ijazah S1 Bapak Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, Bapak Egy Sujana tidak pernah terlibat sama sekali. Sebelumnya Egy Sujana bersama dengan Roy Suryo dan 7 orang lainnya minta penundaan pemeriksaan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy pastikan akan datang untuk penuhi panggilan Polda Metro Jaya usai peringatan Hari Kemerdekaan. Setelah sebelumnya meminta penjadwalan ulang, pakar telematika Roy Suryo memastikan akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Agustus 2025. Roy akan diperiksa sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi saya kira tidak ada hal lain selain soal teknis ya. Ini hanya soal teknis memundurkan jadwal saja, dan pasti kami hadir, pasti akan hadir ya. Dan itu kami juga menulis dalam surat itu alternatif untuk menunda ya, alternatif kami datang ini hari Kamis tanggal 21 Agustus ya. Itu clear ya, supaya jelas dan supaya juga Polda penyiapannya juga bagus. Jadi saya kira kita saling menghormati dan saya akan tetap datang ke Polda Metro ya gitu. Tidak kemudian Polda Metro harus datang ke tempat saya di Jogja gitu. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dari 9, ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjadwalan ulang, termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadila, Kurniatri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansyah Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka, namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, iNews melaporkan.